pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua jemaat BM Road Bahasa Malaysia. Saya ingin mengalu-alukan kedatangan anda semua bersama-sama dengan kami untuk berbakti dan muliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Walaupun kita berada di alam maya, tapi semua itu tidak akan menghalang kita untuk terus bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita telah melalui fasa PKPB, dan sekarang kita berada di fasa pemulihan yaitu PKPP. Namun saya percaya kerinduan dan juga keinginan kita untuk berkumpul bersama di gereja Tuhan semakin membesar, semakin membuak-buak. Walaupun tidak dapat bersama, tapi platform ini merupakan salah satu platform yang juga membolehkan kita berkumpul dan memujikan nama Tuhan dimanapun kita berada. Saya sentiasa mendoakan dimanapun semua jemaat berada, kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik dan sehat, dan Tuhan sentiasa memberkati. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini, dan kita teruskan dengan pujian dan penyembahan daripada tim pujian dan penyembahan, dan seterusnya dengan khotbah yang akan disampaikan oleh pengkhotbah kita pada pagi hari ini. Dipersilakan. Sebelum kita mulakan kebaktian kita bersama berdoa, kita angkatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus, sungguh tidak berkesudahan kasih setiamu, tidak habis-habis rahmatmu, selalu baru ya Tuhan setiap hari. Betapa besar kasih setiamu ya Tuhan bagi kami umatmu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu sepanjang ya Tuhan hidup kami ya Tuhan. Kami dipimpin oleh tangan Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu kami sangat mengagumi akan karyamu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Itu yang membuat kami terus bersyukur dan memuji kebesaranmu ya Bapa. Tuhan, ini kami ya Bapa. Engkau mengampuni setiap dosa kami ya Tuhan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapanmu. Kami rindu ya Tuhan, layak ya Tuhan di hadiratmu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan untuk selalu ya Tuhan dekat kepada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau ya Tuhan yang hadir, Engkau yang berkarya ya Tuhan sepanjang ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mengingat ya Tuhan keluarga besar kami ARC Bahasa Malaysia Tuhan. Mari Engkau ya Tuhan memberkati mereka. Engkau Tuhan yang melindungi mereka ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan Kau turunkan bagi setiap ya Tuhan kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam beban berat ya Tuhan Yesus. Mari Engkau ya Tuhan melawat mereka. Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan sehingga mereka dapat menanggungnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kuatkan ya Tuhan tangan lengan kami yang letih lesu. Engkau teguhkan ya Tuhan lutut kami yang goyah ya Bapa. Sebab ya Tuhan kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan adalah kekuatan kami, sumber kekuatan kami yang abadi ya Bapa. Bapa, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Engkau pakai kami yang terlibat dalam bahagian ini ya Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami ya Tuhan dapat meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Merasakan ya Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biar satu pun ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan tidak terlepas ya Tuhan dari menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bahkan berkat firman-Mu ya Tuhan akan menjadi ya Tuhan kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Bila benih-benih firman-Mu ini ya Tuhan akan tertanam ya Tuhan, berakar ya Bapa, bahkan bertumbuh ya Tuhan sehingga kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami. Ini doa kami, kerinduan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi.
kasih Tuhan. Saudara, mari bersama kita tenang di hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan bersama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Bersama katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Dengan segenap kekuatan kita bersama katakan dengan sayap-Mu Tuhan. Yes Lord. Dengan sayap-Mu. Haleluya. Syara para para baba syara takaya baba. Syara para para baba baba. Yes Lord. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami Tuhan. Yes Lord. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku angkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, oh Rajaku. Haleluya, Kau nantikan Tuhan. Terima kasih. Ya berkatilah Engkau yang menanti-nantikan Tuhan, yang tetap setia bersama dengan Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Itu yang membuat kami tetap ya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak pernah ya Tuhan kecewakan. Kami mendapat harapan yang pasti Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, yes Lord, ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, Bapakku, Bapakku datang. Ini kami Tuhan menyembahmu di sini. Kami percaya hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau saja Bapa yang kami berharap penuh. Yes Lord. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
Salam kepada seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini dapat bersama-sama sekali lagi beribadah, bahkan belajar tentang firman Tuhan. Mari bersama saya seluruh jemaat Tuhan, sila ambil Alkitab Anda, kita bersama-sama membaca di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semua. Anda perhatikan Alkitab Anda masing-masing dan bersama saya untuk membaca dalam ayat yang pertama hingga ayat yang selanjutnya. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan seperti yang difirmankan Tuhan, Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberitakan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan teks pembacaan kita pada saat ini, satu tema yang kita akan renungkan bersama, yaitu yang terdapat di dalam ayat 6 yang berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saudara yang saya kasihi, ketika kita membaca dalam bahagian ini, kita sudah tahu dan kita sudah mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan bagi orang Israel. Tuhan telah berkata kepada mereka sebelum mereka masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwanya mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa, berhadapan dengan halangan-halangan yang akan menghambat mereka terus menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan telah berfirman kepada mereka dan berkata kepada mereka sebelum mereka melangkah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti ada sesuatu
yang akan terjadi sewaktu mereka menuju ke tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Jadi pada saat ini kita sudah mengalami saat-saat yang sukar, di mana seluruh dunia menghadapi pandemik yang disebut sebagai COVID-19. Saudara yang saya kasihi, saya percaya mungkin ada di antara kita yang mengalami kesukaran yang sangat berat pada saat ini. Mungkin mereka dibuang pekerjaan, tidak lagi bekerja. Mungkin usaha, bisnis yang kita lakukan tidak akan berhasil. Mungkin rancangan-rancangan kita untuk masa depan kita terhalang oleh pandemik COVID-19 ini. Sesuatu yang kita rancangkan pada dahulu kala untuk masa depan kita kemungkinan terhambat oleh karena pandemik pada saat ini. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita tetap memperjuangkan? Apakah kita tetap meneruskan rencana kita, ataupun kita sudah berputus asa? Firman Tuhan kepada bangsa Israel, bahkan kepada Yosua, sebelum mereka menghadap tantangan yang sangat berat, Tuhan telah berjanji kepada mereka. Tuhan telah mengatakan janjinya terus daripada Allah kepada Musa dan Yosua, bahkan seluruh bangsa Israel, bahwa Dia akan menyertai mereka sampai mereka memiliki negeri itu. Dan saya percaya hari ini kita akan belajar, kita akan mengamati firman Tuhan, bahwa janji Tuhan pasti terjadi kepada kita juga. Janji Tuhan yang dikatakan kepada bangsa Israel akan Tuhan lakukan bagi kita. Oleh demikian, saudara yang saya kasihi, pada saat ini kita tahu bahwa bukan hanya kita saja yang mengalami keadaan yang sukar ini. Seluruh dunia, bahkan orang-orang yang ada di muka bumi ini mengalami hal yang sama. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia mengikuti jalannya Tuhan? Jadi saudara, firman Tuhan pada saat ini satu tema yang begitu menarik, yang mendorong kita agar kita memiliki hati yang kuat, bahkan hati yang teguh untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sukar pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus bersiap sedia untuk menghadapi keadaan yang sukar seperti ini. Kita harus bersiap sedia untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sukar seperti ini. Kita tahu bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita tahu bahwa jalan Tuhan itu penuh dengan halangan, penuh dengan duri-duri, penuh dengan batu yang tajam, sehingga kita tidak dapat berjalan dengan baik. Ada sahaja hambatan-hambatan yang menghalang kita, sehingga kita dapat sampai ataupun memiliki janji Tuhan itu sepenuhnya. Kita belajar daripada orang Israel, bahkan Yosua. Jika kita melihat secara keseluruhan bahagian ini, kita tahu bahwa Tuhan sudah menepati janjinya. Bahkan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel, Tuhan telah berikan kepada mereka. Tuhan telah memberikan tanah itu kepada orang Israel. Berarti janganlah khawatir, janganlah takut akan mengenai janji Tuhan. Karena janji Tuhan
pasti Tuhan akan tunaikan. Ketika Tuhan telah berfirman kepada umatnya bahwa Dia akan menyertai berjalan di hadapan mereka, Tuhan pasti berjalan di hadapan mereka. Tuhan tidak pernah memungkirkan janjinya. Berarti jemaat Tuhan yang saya kasihi, ingat, berpeganglah pada janji Tuhan. Mari bersama saya melihat di dalam Mazmur 121. Kita membacanya bersama-sama. Di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kata firman Tuhan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Dan inilah firman Tuhan, janji Tuhan kepada setiap orang yang berpegang pada janjinya. Oleh demikian, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang sudah mengetahui, yang sudah mengerti dan sudah mengalami kebaikan Tuhan, hendaklah kita tetap teguh dan kuatkanlah hatimu. Walaupun dalam keadaan sukar seperti ini, jangan khawatir, jangan takut bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jadi kadang-kala saudara yang saya kasih, masalah yang kita hadapi membuat kita meragui akan kuasa Tuhan. Mungkin ada di antara kita mengalami masalah yang berat dalam keluarga mereka. Masalah di antara suami istri, ayah dan anak, ibu dan anak, bahkan kepada orang tua, sanak saudara. Masalah-masalah ini mengakibatkan kita mulai lari daripada Tuhan, ataupun mulai meragui akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Mungkin banyak pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita pada saat kita mengalami keadaan sukar sedemikian, pada saat kita mengalami tekanan yang berat, kita kehilangan pekerjaan, uang kita sudah mulai habis, dan kita tidak tahu bagaimana caranya kita untuk memberi makan, memberi barang-barang ataupun keperluan bagi keluarga kita, sehingga kita putus akal, ataupun kita tidak punya rencana lain, ataupun kita tidak punya jalan lain. Jadi saudara yang saya kasih, mungkin banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Di manakah Tuhan sekarang? Apakah Tuhan tidak memperhatikan keadaan saya pada saat ini? Mungkin juga kita akan berpikir, apakah Tuhan Israel itu, apakah Tuhan Yesus, ataupun apakah Allah itu memiliki kuasa untuk menolong saya pada saat ini? Ataupun pertanyaan yang lanjutnya, apakah Tuhan mengasihi saya? Jikalau Tuhan mengasihi saya, mengapa hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan tidak melepaskan saya daripada masalah ini? Ataupun mengapa Tuhan tidak mencabut masalah ini daripada kehidupan saya ataupun keluarga saya? Kembali kepada firman Tuhan,
kembali kepada apa yang dikatakan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum mereka melangkah, Tuhan sudah memberi peringatan kepada mereka. Mereka akan berhadapan dengan halangan-halangan yang akan menghambat mereka menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan telah berkata kepada mereka, jangan takut, jangan gemetar, jangan khawatir, bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama sebelum mereka sampai. Sewaktu mereka dalam pimpinan Musa, Tuhan telah menyertai bangsa Israel mengalahkan banyak bangsa, banyak negara yang Tuhan telah berikan kepada orang Israel, sehingga mereka dapat mengalahkan mereka. Begitu juga janji Tuhan, ketika Tuhan melakukan perkara yang sama ketika dalam pimpinan Musa, begitu juga Tuhan akan melakukan ketika Yosua memimpin bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Begitu juga Tuhan akan melakukan hal yang sama bagi kita pada saat ini. Oleh demikian, jangan khawatir, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Pandanglah ke depan, peganglah janji Tuhan, karena janji Tuhan itu penuh dengan harapan. Jadi saya percaya dan saya yakin Tuhan tetap akan berjalan di hadapanmu, bahkan di hadapan kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, meskipun dalam keadaan sedemikian, ingat kata firman Tuhan, janganlah khawatir akan apa yang kita hadapi pada saat ini, sebab Tuhan sendirilah yang akan menyertai berjalan di hadapanmu. Ingat saudara, Tuhan berjalan di hadapanmu. Sebelum kita sampai menghadapi dugaan ini, Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita, sehingga kita dapat berjalan, sehingga kita dapat melangkah bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pimpinan daripada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya percaya kita semua tidak akan mampu menghadapi keadaan sedemikian. Baru-baru ini kita membaca di dalam surat kabar ataupun berita-berita mengatakan akan ramai orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan. Banyak usaha-usaha yang akan tutup karena tidak ada lagi dana dan sebagainya. Oleh demikian, sebagai orang Kristen yang berpegang pada janji Tuhan, yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, janganlah takut menghadapi keadaan sukar sedemikian, karena Tuhan yang akan mengalahkan semuanya. Karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi keadaan ini. Ingat lagi kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 121, bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Oleh demikian, ingat saudara yang saya kasih, pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan mampu menolong kita, membangkitkan kita, membawa kita, sehingga kita sampai ataupun memiliki janji Tuhan itu. Jadi saya menasihati kita semua jemaat Tuhan, walaupun dalam keadaan sukar seperti ini, ingat saudara yang saya kasihi, bahwa Tuhan telah berjanji kepada orang Israel. Tuhan telah melaksanakan tugasnya dan memberikan tanah itu kepada orang Israel. Pada saat ini Tuhan akan berjanji kepada kita, melepaskan kita daripada ikatan masalah ini, daripada pergumulan yang berat ini. Tuhan akan melakukan tugasnya. Yang penting
kita sebagai jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, peganglah janji Tuhan. Dan saya berharap bahwa firman Tuhan ini menjadi dorongan, menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan untuk kami semua. Kami mengucap syukur karena kami telah mendengar sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami melalui firman-Mu, kami diteguhkan, dikuatkan untuk melalui keadaan yang sukar pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pertolongan-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka sepanjang hari-hari yang akan datang ini ya Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun kami, Tuhanlah yang akan memimpin kami sepanjang perjalanan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh anak-anak kami, keluarga, pekerjaan kami, dan usaha kami yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang akan melindungi semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.